Calon Presiden Pemilu 2024 Ganjar Pranowo akan mengajukan gugatan sengketa pemilihan presiden ke Mahkamah Konstitusi pada Jumat 22 Maret atau Sabtu pada 23 Maret 2024. Ganjar mengaku telah menyiapkan tim hukum untuk segera mendaftarkan gugatan sengketa hasil Pilpres 2024 ke Mahkamah Konstitusi. Ganjar menyebut menerima banyak cerita soal kecurangan pemilu, mulai dari seleksi, putusan MK, hingga penghitungan suara hasil pemilu 2024. Ganjar berharap gugatan sengketa Pilpres ini juga menjadi momentum bagi Hakim Konstitusi untuk menunjukkan kredibilitasnya. Setelah pengumuman tadi malam, tim Ganjar Mahfud sudah bersepakat. Kalaulah semuanya ini harus diluruskan agar demokrasi bisa berjalan dengan baik, maka benteng terakhirnya adalah Mahkamah Konstitusi. Dan kami sudah menyiapkan tim dari tim hukum untuk kita segera mendaftarkan apakah besok atau Sabtu untuk segera kita menyampaikan seluruh yang ada yang kami persiapkan untuk menjadi pertimbangan Hakim Konstitusi nantinya. Dan mudah-mudahan ini akan membuka tabir dan tentu saja harapan kita MK lah nanti yang akan mengadili ini dengan baik dan bisa mengembalikan marwah demokrasi kita agar sesuai dengan harapan dan aturan. Sementara pasangan calon presiden dan wakil presiden pemilu 2024 Anies Baswedan Muhaimin Iskandar telah melayangkan gugatan perkara perselisihan hasil pemilu 2024 ke Mahkamah Konstitusi. Anies menilai ada masalah terhadap hasil sehingga harus dikoreksi. Anies berharap agar demokrasi Indonesia dapat berjalan dengan baik serta proses yang tidak baik dapat segera diperbaiki. Saya tegaskan sekali lagi, proses dan hasil sama-sama penting. Karena proses yang benar akan memberikan hasil yang benar pula. Dan bila ada proses yang bermasalah, maka hasilnya bermasalah pula. Jadi kita ingin menegaskan kepada semua bahwa apa yang kita alami, kita saksikan, dan disaksikan oleh begitu banyak. Media pun menyaksikan, publik pun menyaksikan. Dari mulai aspek kebijakan nih, aturan sampai eksekusi ada banyak di situ problem. Nah, kita ingin agar itu semua dikoreksi, supaya kejadian seperti ini tidak berulang lagi. Tim Hukum Nasional pasangan Anies Muhaimin mendaftarkan gugatan perselisihan hasil pemilu ke Mahkamah Konstitusi hari ini. Mereka datang dengan membawa tumpukan berkas dokumen yang didaftarkan dalam proses registrasi perselisihan hasil pemilu 2024. Tim Hukum Anies Muhaimin telah menyiapkan permohonan gugatan ke MK selama 1 bulan dengan melibatkan pakar dan juga sejumlah ahli. Mereka mengklaim permohonan gugatan hasil Pilpres ke MK dilengkapi dengan beragam bukti dan sejumlah saksi yang meyakinkan. Ini bukan persoalan hasil, ini persoalan proses. Proses bagaimana mendapatkan hasil itu. Kita menginginkan bahwa pemilu ini berjalan dengan jujur, dengan adil, dengan bebas. Tapi fakta yang kami temukan tidak seperti itu. Banyak sekali terjadi pengkhianatan konstitusi yang dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif. Oleh karena itu, kami menyampaikan ini. Sementara itu, Saudara, Partai Gerindra memastikan pasangan calon Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka siap menghadapi gugatan pemilu di Mahkamah Konstitusi. Sekjen Gerindra Ahmad Muzani mengaku menghormati proses hukum yang bakal bergulir di MK. Namun, ia yakin gugatan pemilu itu akan kalah karena memiliki bukti yang lemah. Kami dari pasangan 02 siap untuk memperkuat keputusan KPU yang akan diumumkan malam hari ini. Kami akan buktikan bahwa gugatan yang mereka ajukan adalah gugatan yang lemah, bukti yang tidak akurat, dan akurasi yang tidak pas. Karena itu kami akan memperkuat atas apa yang akan diputuskan oleh KPU pada malam hari ini berkaitan dengan keputusan Pilpres. Jumlah suara sah pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2
Haji Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebanyak 96.214.691 suara. Komisi Pemilihan Umum KPU RI resmi menetapkan Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka sebagai pemenang Pilpres 2024 berdasarkan hasil rekapitulasi nasional. Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh mengucapkan selamat kepada pasangan Prabowo Gibran sebagai pemenang Pilpres 2024. Partai Nasdem, pengusung pasangan calon presiden dan wakil presiden Anies Muhaimin, menyatakan sikap menerima hasil pemilu. Partai Nasdem menyatakan menerima hasil pemilu tahun 2024 yang telah dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 2024 yang lalu. Baik pemilihan anggota legislatifnya maupun pemilihan presiden dan wakil presiden dalam Pilpres. Kedua, Partai Nasdem mengucapkan selamat kepada seluruh partai politik peserta pemilu legislatif tahun 2024. Beserta dengan ketiga pasangan calon yang telah mengikuti kontestasi pemilihan presiden pada pemilu 2024. Sementara, calon Presiden Anies Baswedan belum mengucapkan selamat kepada pasangan Prabowo Gibran, meski KPU RI telah mengumumkan hasil penghitungan suara Pilpres 2024. Anies menjelaskan bahwa partai politik boleh saja mengucapkan selamat kepada pasangan Prabowo Gibran. Namun, Anies tetap komitmen berada di jalur perubahan. Anies menyebut sampai saat ini pihaknya masih mengupayakan gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Terkait dengan sikap, kita semua memahami bahwa sedang menjalani proses konstitusional. Partai politik memiliki hak konstitusional dan partai politik juga memiliki sikap yang harus dihormati. Jadi kami menghormati, menghargai, dan insya Allah kita terus sejalan di dalam mengusung gagasan perubahan untuk demokrasi yang lebih baik. Meski menerima hasil pemilu dan telah menyampaikan ucapan selamat kepada pasangan Prabowo Gibran, Partai Nasdem yang diwakili Timnas Amin tetap mengajukan gugatan sengketa hasil pemilu ke Mahkamah Konstitusi. Nasdem berkomitmen memperbaiki demokrasi di Indonesia. Tim Liputan Kompas TV. Kita langsung bergabung dengan jurnalis Kompas TV, ada Asri Gunawan di Gedung Mahkamah Konstitusi. Asri, tim hukum nasional pasangan Anies Muhaimin sudah mengajukan gugatan sengketa ke MK. Lalu kapan untuk pasangan Ganjar Mahfud? Ya, berdasarkan konferensi pers yang digelar oleh TPN Ganjar Mahfud siang tadi bahwa paslon nomor urut 3 ini akan mendaftarkan gugatan ke Mahkamah Konstitusi rencananya pada besok hari Jumat atau lusa Sabtu 23 Maret 2024 maksud kami. Karena memang berdasarkan peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 4 tahun 2023 tentang tata beracara dalam perkara perselisihan hasil pemilu presiden dan wakil presiden, itu gugatan diajukan maksimal 3 hari pasca penetapan atau pengumuman dari KPU. Kemudian TPN Ganjar Mahfud juga mengaku telah menyiapkan tim hukum, kemudian pakar hingga saksi untuk nantinya membuktikan dan juga menguatkan gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Hampir sama seperti paslon 1 Medop dan Saudara, TPN Ganjar Mahfud ini menggugat adanya dugaan kecurangan selama proses pemilu, dimulai dari seleksi atau pemilihan calon presiden dan calon wakil presiden, gitu, yang mana ini berkaitan dengan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90. Kemudian juga terkait dengan adanya keterlibatan dari aparat yang mana ini untuk memenangkan atau memilih paslon tertentu.
Kemudian terkait dengan intervensi kekuasaan melalui politisasi bansos ini yang masif dilakukan, hingga juga ini adanya kejanggalan dalam Sirekap atau aplikasi ini yang dicanangkan atau yang dibuat oleh KPU itu sendiri. Kemudian dari Timnas Amin sendiri, kalaupun yang tadi pagi sudah mendaftar atau menyampaikan beberapa berkas dan dokumen ke Mahkamah Konstitusi terkait dengan gugatan hasil pemilu, begitu menargetkan nantinya pemungutan suara ulang. Nah, untuk TPN Ganjar Mahfud atau Paslon 03 ini gugatannya apa dan detailnya seperti apa memang belum dirincikan. Yang pasti nantinya akan disampaikan pada saat pendaftaran nanti ke Mahkamah Konstitusi, begitu yang rencananya akan dilaksanakan besok hari Jumat atau lusa hari Sabtu. Kemudian usai mengajukan gugatan dan juga menyampaikan permohonan serta keberatan hasil pemilihan kepada Mahkamah Konstitusi, tahapan selanjutnya yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi ini adalah memeriksa kelengkapan berkas pemohon dan mencatat permohonan ke dalam buku register perkara konstitusi. Ini yang kalau misalkan dijadwalkan rencananya pada 17 April 2024. Dilanjutkan dengan sidang, nantinya Mahkamah Konstitusi akan menggelar sidang pemeriksaan, rapat permusyawaratan hakim, serta sidang pengucapan putusan. Ini untuk rentang waktunya diperkirakan pada tanggal 22 sampai dengan 29 April 2024. Usai menggelar sidang, nantinya MK akan memutus perkara maksimal 14 hari dari diterimanya permohonan Pilpres dan 30 hari untuk pemohon Pileg. Barulah nantinya setelah dilakukan sidang kemudian diputus begitu, nantinya akan ada sidang pengucapan putusan oleh KPU Pusat, Provinsi, dan Kabupaten Kota untuk menindaklanjuti putusan MK yang rencananya ini dilakukan pada 7 Mei 2024. Kemudian untuk nantinya bagaimana proses, ini disebutkan oleh Hakim Mahkamah Konstitusi bahwa nanti prosesnya ini gugatan terkait dengan pemilu, treatmentnya ataupun juga penanganannya sama seperti gugatan ataupun juga perkara lainnya. Meidop. Oke, apakah nanti kemudian akan digabung jadi satu perkara setelah nanti kubu dari Ganjar Mahfud resmi untuk mengajukan gugatan ke MK? Ya, kembali ini nanti kita harus menunggu terlebih dahulu karena ada beberapa proses yang harus dilalui sebelum nantinya disidangkan. Apakah nantinya akan disatukan perkaranya atau disidangkan secara bersamaan atau tidak. Tapi yang jelas yang pertama akan dilalui usai adanya pengajuan ataupun juga para peserta pemilu ini melakukan atau mendaftarkan gugatannya. Ini nanti akan diperiksa terlebih dahulu, dilakukan pengecekan oleh Mahkamah Konstitusi apakah berkas dan juga dokumennya sudah lengkap atau tidak. Kemudian nanti dilakukan pencatatan, barulah dilakukan sidang, mulai dari sidang pemeriksaan, kemudian juga beberapa rangkaian lain seperti rapat permusyawaratan hakim dan lain sebagainya, barulah nanti bisa dilakukan ataupun juga disampaikan putusannya seperti apa. Tapi yang jelas harus ada proses tadi yang dilewati adalah pengecekan dan juga nantinya pencatatan, baru nanti apakah ditentukan akan ada kemungkinan disatukan perkaranya atau tidak. Meidop. Baik, terima kasih jurnalis Kompas TV Asri Gunawan melaporkan langsung dari Gedung Mahkamah Konstitusi Jakarta.